Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safatiara Natania dengan NIM 242410102009. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas individu dari pemrograman SQL praktikum modul 1 dan modul 2. Yang pertama, di modul 1 ada materi group by dan having. Di analisis query 1, di nomor 3, ada soal tampilkan jumlah order dan tanggal order berdasarkan tanggal order. Jadi yang pertama, select count all alias jumlah order, order date. Jadi di sini nge-select dua hal, yaitu count all ini untuk menghitung banyaknya order, lalu order date supaya kelihatan tanggalnya. Kemudian from orders ini berarti sumber data yang dipakai adalah tabel orders. Kemudian di group by order date karena order date ini di select bareng dengan fungsi aggregate count, maka SQL itu butuh tahu ini menghitung jumlah order per apa. Jadi ini menghitung jumlah order per tanggal. Jadi di tiap tanggal jadi satu kelompok. Jadi di sini hasilnya ada dua kolom, ada kolom jumlah order dan order date. Jadi contohnya di tanggal 9 bulan 9 tahun 96 jumlah ordernya ada dua dan seterusnya. Kemudian di nomor 4 ada tampilkan total order dan company name berdasarkan company name. Jadi yang pertama di select count all, dialiaskan ke total order, lalu company name. Jadi untuk menghitung total order memakai aggregate count dan ditampilkan berbarengan dengan nama perusahaan atau company name. Lalu from orders ini data utamanya tetap dari tabel order karena data order ada di sini. Kemudian di join customer using customer ID. Nah, karena company name ini adanya di tabel customer, jadi digabungkan order dan customer lewat kolom customer ID yang customer ID-nya itu sama di kedua tabel, yaitu tabel customer dan tabel orders. Lalu di group by company name sama seperti yang awal karena company name itu diselect bareng dengan fungsi aggregate count, maka wajib dikelompokkan per company name. Jadi nanti hasilnya tiap perusahaan muncul sekali dengan total ordernya. Nah, jadi di sini ada dua kolom, ada total order dan company name. Contohnya di sini ada perusahaan Wilman Kala dengan total order 7 dan lainnya. Lalu di analisis query 2, di nomor 3 ada soal tampilkan nama supplier yang memiliki produk yang sudah discontinue. Di sini query-nya ada select as company name, P discontinue. Di sini ngambil dua kolom, ada kolom company name, eh, dijelaskan ke S yang artinya kolom ini tuh berasal dari tabel supplier. Kemudian P discontinue ini status produk yang sudah dihentikan atau belum. Dialiaskan ke P atau berasal dari tabel produk. Kemudian from product P. Ini berarti data utama diambil dari tabel produk dan dikasih alias P supaya lebih singkat nulisnya. Kemudian di join suppliers as using supplier ID. Karena karena di sini tuh butuh company name yang dari supplier as, maka tabel produk digabungkan dengan tabel supplier lewat kolom supplier ID. Nah, alias S itu dipakai untuk tabel supplier. Kemudian di group by company name dan discontinue. Jadi di sini di group by dua dua kolomnya sekaligus karena company name dan discontinue itu dua kolom yang non agregat. Jadi dua-duanya harus ikut dikelompokkan. Nah, kemudian setelah dikelompokkan di diberi filter yaitu memakai having discontinue sampai dengan satu.
Jadi filternya hanya kelompok yang punya nilai discontinue sama dengan satu yang ditampilkan atau hanya produk yang sudah dihentikan. Nah, di sini ada dua kolom yang ditampilkan, ada company name dan discontinue. Jadi perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk yang sudah discontinue itu ada 9 perusahaan. Nah, lanjut di nomor 4, Anda tampilkan harga dan kategori dari masing-masing kategori produk dengan harga yang paling mahal. Query-nya yang pertama ada select, max, pay unit price, cek kategori name. Jadi di sini max pay unit price untuk cari harga yang paling tinggi di setiap kategori. Nah, pay unit price itu kolom harga dari tabel produk dialaskan ke P, lalu diselect juga kategori name, yaitu nama kategori produknya dialaskan ke C, karena dari tabel kategoris. Kemudian from product P, karena data utamanya ada di tabel produk dengan alias P. Kemudian di join kategoris C using kategori ID. Karena di join karena ingin ngambil nama kategori, jadi tabel produk digabungkan dengan tabel kategori lewat kolom kategori ID. Kemudian di group by, cek kategori name. Jadi di group by itu untuk menghitung max unit price-nya per kategori. Jadi di tiap kategori itu hanya keluar satu kali dengan harga yang paling mahal. Kemudian setelah hasil max per kategorinya ketemu, diberi filter dengan having max per unit price kurang dari 50. Jadi hanya kategori yang punya produk dengan harga tertinggi lebih dari 50 yang ditampilkan. Jadi di sini ada dua tabel, ada tabel max ini harganya dan tabel kategori name. Kemudian tugas ini yang modul 2 ada materi cube, roll up dan grouping sets. Yang soal yang pertama ada cube di nomor 6 tampilkan jumlah karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Jadi query yang pertama ada city, select city count employee ID dialiaskan ke jumlah karyawan. Jadi di select ini ambil nama kota dan jumlah karyawan, kemudian from employees. Jadi eh, data ini diambil dari tabel karyawan. Kemudian di group by memakai cube, jadi group by cube city. Karena cuma ada satu kolom, jadi cube city itu akan menghitung jumlah karyawan per kota dan total semua karyawan. Jadi sini ada di baris pertama ada nolnya, itu jumlah karyawan eh, grand totalnya gitu. Di sini juga ditampilkan jumlah karyawan per kotanya. Di kota London ada 4 karyawan, di Seattle ada 2 karyawan, dan lain-lain. Kemudian soal yang kedua ada roll up. Soalnya sama, tampilkan jumlah karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Query-nya ada select city, count employee ID, dialaskan ke jumlah karyawan, from employee, kemudian di group by roll up city. Di sini hampir sama dengan cube, tapi memakai roll up. Nah, roll up itu biasanya dipakai kalau ada lebih dari satu kolom, karena dia memberi ringkasan bertingkat atau hierarki. Nah, karena cuma satu kolom, yaitu kolom city, maka hasilnya itu sama sama persis dengan soal yang cube. Jadi eh, ada jumlah karyawan, ada nolnya di baris pertama, dan jumlah karyawan per kotanya. Total datanya juga ada 6.
kurang lebih sama. Nah, yang terakhir ada grouping set. Soalnya sama, tampilkan jumlah karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Query-nya ada select city count employee ID dialaskan ke jumlah karyawan, from employee, group by, grouping set, city, dan kurung kosong. Jadi maaf, grouping sets ini dipakai kalau kita pengen memilih kombinasi pengelompokan tertentu. Nah, jadi di group by grouping set, city ini artinya ditampilkan jumlah karyawan per kota, lalu eh, di grouping set harus memakai kurung kosong seperti ini untuk menampilkan totalnya. Jadi semua data di jumlah jadikan satu. Nah, hasilnya juga sama, ada jumlah ada jumlah karyawan yang nol dan jumlah karyawan per kotanya. Datanya juga ada 6. Mungkin cukup sekian penjelasan modul 1 dan modul 2 dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.